1. Nama saya Rama Yusuf, NPM 19753055. Di sini saya akan menjelaskan Cisco Packet Tracer chapter 1, yaitu 1.5.7. Pertama, kita masukkan user profile-nya dulu. Nah, di sini setelah itu di sebelah sini ada instruksi, yaitu ada step 1, step 2, dan step 3. Step 1 yaitu identify common component of a network as represented in packet tracer, yang artinya identifikasi komponen umum jaringan seperti yang ditunjukkan dalam packet tracer. The icon toolbar at the bottom left hand corner has various categories of networking component. You should see categories that correspond to intermediary device and media. The connection category with the lightning bolt icon represent the networking media support by packet tracer. There is also an in-device category and two categories specific to packet tracer, custom made device and multi-user connection. Jadi di pojok kiri bawah terdapat beberapa komponen koneksi jaringan. Yang pertama ada network, end device, komponen, connection, dan lain-lain. Lalu list the intermediary device category. Without entering into the internet cloud or intranet cloud, how many icons in the topology represent endpoint device? Only one connection leading to them. Yaitu tanpa ke internet atau intranet, ada berapa banyak icon di topologi yang mewakili perangkat titik akhir yang hanya dalam satu sambungan koneksi. Di sini terdapat ada beberapa, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi intermediary device yang hanya satu sambungan koneksi yaitu ada 16. Lanjut, yaitu without counting the two cloud, how many icon the topology represent intermediary device? Multiple connection leading to them. Yang artinya tanpa menghitung dua awan, berapa banyak icon dalam topologi yang mewakili perantara atau ada beberapa sambungan mengarah keduanya, yaitu yang berarti yang menghubungkan dua media atau lebih. Berarti ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 perangkat yang menghubungkan dua media atau lebih. Lanjut lagi, with how many end device are not desktop computer? Berapa banyak end device yang bukan merupakan desktop komputer? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7. Jadi ada 7. Lanjut lagi, how many different types of media connection are used in this network topology? Ada berapa banyak tipe jaringan koneksi yang ada di topologi tersebut? Di sini ada beberapa koneksi jaringan, yaitu 1, 2, 3, 4, yaitu yang warna merah ini bernama kabel serial, yang biru ini kabel koaksial, yang hitam ini kabel straight, dan kabel putus-putus ini namakan wireless. Jadi ada 4 tipe koneksi internet. Lanjut lagi ke step 2. Explain the purpose of the device. Jelaskan tujuan perangkat yang ada di packet tracer tersebut. Yang A, in packet tracer only the server PT atau packet tracer device can act as a server. Desktop or laptop PCs cannot act as a server based on your studies so far. Explain the client server model. Yang artinya itu, di packet tracer hanya perangkat server PT yang dapat bertindak sebagai server. PC desktop atau laptop tidak dapat bertindak sebagai server. Berdasarkan studi Anda sejauh ini, jelaskan model client server. Jadi client server model itu adalah suatu bentuk arsitek di mana klien adalah perangkat yang menerima, yang akan menampilkan dan menjalankan aplikasi, dan sedangkan server adalah perangkat yang menyediakan dan bertindak sebagai pengelola aplikasi. Yang B, list at least 2 function of intermediary device, yang artinya sebutkan 2 fungsi perangkat perantara, yaitu fungsinya intermediary device berfungsi untuk menghubungkan antar end device. Yang kedua, untuk mengatur aliran data melalui jaringan dalam hubungannya dengan jaringan interkoneksi. Perangkat ini juga menggunakan alamat host tujuan untuk menentukan jalur yang mesti ditempuh oleh pesan. Lanjut lagi yang C, list at least 2 criteria for choosing a network media type. Jadi artinya buat daftar setidaknya 2 kriteria jenis untuk memilih media jaringan. Di sini ada 4 tipe media jaringan, yaitu jarak di mana media dapat berhasil mengantarkan sebuah sinyal. Yang kedua, lingkungan di mana tempat media digunakan, jumlah data dan kecepatan data yang harus dikirimkan, dan yang terakhir biaya atau ongkos media instalasi. Lanjut ke step 3, yaitu compare and contrast LAN and WAN. Yang ketiga ini, apa perbedaan antara LAN dan WAN? A, explain the difference between a LAN and a WAN. Give example of each. Jelaskan perbedaan antara LAN dan WAN dan berikan masing-masing contoh. Yaitu LAN atau local area network, yaitu untuk menghubungkan perangkat jaringan kecil seperti kantor rumah dan internet dan warnet. Sedangkan WAN yaitu wide area network, yaitu adalah jaringan komputer yang membentang wilayah yang luas seperti kota dan di luar kota. Yang B, in the packet tracer network, how many WAN do you see? Artinya di jaringan packet tracer berapa banyak WAN yang Anda lihat? Yaitu WAN yang saya lihat adalah internet dan intranet. Lanjut lagi ke C, how many LAN do you see? Ada
ada berapa banyak LAN yang Anda lihat, yaitu ada home office, sentral, dan branch. Yang D, the internet in this packet tracer network is overly simplified and does not represent the structure and form of the real internet. Briefly describe the internet. Yang artinya, internet dalam jaringan paket tracer ini terlalu disederhanakan dan tidak mewakili struktur dan bentuk internet yang sebenarnya. Dan jelaskan secara singkat apa itu internet. Yaitu internet adalah sebuah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket protokol internet atau TCP/IP untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Lanjut ke E, what are some of the common ways a home user connects to the internet? Yang artinya, apa sajakah cara umum pengguna rumahan terhubung ke internet, yaitu dengan menggunakan wifi dan access point. Lanjut ke F, what are some common method that business use to connect to the internet in your area? Apa saja metode umum yang digunakan bisnis untuk terhubung ke internet di wilayah Anda, yaitu dengan menggunakan provider dan juga menggunakan wifi. Cukup sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.